Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa khaliluhu. Addal amanah wa ballaghar risalah wa nasahal ummah wa jahadan fi sabilillahi haqqa jihadi hatta ataqul yaqin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailina a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan dhaharal fasada fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas yudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Jamaah salat Jumat hafizakumullah. Pada kesempatan khutbah, pada kesempatan yang mulia ini, marilah kita terus senantiasa meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bekal kita, bekal yang terbaik yang kita persiapkan di dunia untuk menuju akhirat. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 197. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekallah kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, karena sebaik-baik bekal yang dibawa menuju akhirat adalah takwa. Ibnu Abbas menerangkan bahwasanya salah satu makna arti daripada takwa itu adalah menjalankan apa saja yang Allah perintahkan serta meninggalkan kesyirikan dan meninggalkan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Maka salat Jumat secara berjamaah yang kita laksanakan siang hari di Masjid At-Taubah ini, itu adalah salah satu upaya kita dalam meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat hafizakumullah. Akhir-akhir ini begitu banyak terjadi bencana yang kita sebut sebagai bencana alam di belahan dunia. Terkhusus adalah di Indonesia. Mulai dari kebakaran, gempa bumi, erupsi gunung, banjir, tanah longsor dan lain sebagainya. Seolah-olah bencana itu datang tidak ada jedahnya. Belum selesai penanggulangan bencana di sebuah daerah, kemudian disusul oleh bencana-bencana yang berikutnya. Kejadian yang akhir-akhir ini cukup parah, yang semua kita mungkin tahu beritanya adalah gempa yang menimpa saudara-saudara kita di Kabupaten Cianjur. Puluhan ribu bangunan rusak, ribuan orang terkena dampak korbannya, ratusan orang bahkan meninggal dunia diakibatkan peristiwa itu. Kemudian tidak cukup gempa, disusul oleh banjir juga di sana. Kemudian setelah itu disusul oleh erupsi gunung dan banyak lain sebagainya. Lantas kita selaku seorang mukmin yang insya Allah ada keimanan dalam hati kita, bagaimana seharusnya kita menyikapi hal ini? Apakah kita hanya sekedar mendengar berita, menerima informasi begitu saja tanpa ada pikir panjang dan lain sebagainya? Ataukah ada sesuatu yang harus kita ambil daripada peristiwa ini? Ada sesuatu yang harus kita introspeksi daripada peristiwa ini? Jangan-jangan ini adalah teguran. Kita harus peka terhadap apa saja yang Allah berikan atau Allah jadikan peristiwa di setiap apa saja di muka bumi ini, terkhusus di Indonesia ini. Maka setidaknya pada kesempatan yang berbahagia ini, pada kesempatan yang mulia ini, khatib akan menyampaikan tentang 3 hikmah atau 3 ibrah daripada bencana alam yang terjadi di negara kita ini. Yang pertama yang bisa kita ambil hikmahnya daripada bencana yang terjadi ini adalah bencana ini mengajarkan kita agar menerima ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala dengan sabar. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Wallahu bikulli syai'in alim. Quran surah At-Taghabun ayat 11. Yang artinya tidak ada satu musibah apapun kecuali illa biiznillah. Kecuali itu semua hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, maka Allah akan memberikan petunjuk dalam hatinya. Allah bikulli syai'in alim, dan Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Di dalam tafsir As-Sa'di dijelaskan bahwasanya ayat ini memiliki dua kandungan. Yang pertama, ayat ini menjelaskan atau memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman, bahwasanya apa saja yang terjadi, apa saja yang menimpa orang-orang beriman di muka bumi ini, illa biiznillah, semuanya adalah tidak lepas daripada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kabar gembira kepada orang mukmin. Jika dia ditimpa musibah atau ditimpa bencana, maka itu adalah kehendak Allah. Ketika itu adalah sebuah kehendak Allah, maka insya Allah itu adalah yang terbaik. Pasti akan ada sisi positif di baliknya. Itu yang pertama dalam tafsir Al-Sa'di. Yang pertama adalah kabar gembira bagi orang yang beriman adalah tidak ada sesuatu apapun yang terjadi melainkan atas izin Allah. Di dalam tafsir As-Sa'di berkaitan dengan ayat ini, yang kedua, dalam lafaz wa may yu'min billahi yahdi qalbah, ini menunjukkan bahwasanya balasan terbaik yang pantas diterima oleh orang-orang yang beriman itu adalah diberikan hatinya hidayah. Bagaimana tanda hatinya diberikan hidayah? Ketika ditimpa musibah, ketika ditimpa apapun yang tidak enak dalam hatinya, hatinya diberikan ketenangan, hatinya diberikan kesabaran. Itu adalah balasan untuk orang mukmin. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala juga dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 156. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwal wal anfusi wath thamarat wa basyyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang artinya, dan pasti kami akan menguji kamu dengan bisyai'im minal khauf, dengan sedikit rasa takut, wal ju' dan kelaparan, wa naqsin minal amwal, dan kekurangan harta, wal anfus was thamarat, kekurangan jiwa dan kekurangan buah-buahan. Kemudian di akhir ayat disebutkan wa basyiris sabirin, dan berikanlah kabar kepada orang-orang yang bersabar. Ketika di awal tadi disebutkan bahwasanya kita itu diberikan sedikit ujian saja, kemudian diberikan wa basyiris sabirin, berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Bagaimana orang yang bersabar itu? Alladzina idza asabathum musibah, apabila dia ditimpa suatu musibah, dia mengatakan qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia mengatakan semua itu adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang diberikan kabar gembira itu adalah orang yang bersabar atas segala sesuatu yang menimpanya. Terkhusus adalah kejadian yang tidak enak di hati, berupa musibah. Jadi yang pertama ini mengajarkan kepada kita, musibah yang terjadi di negeri kita ini adalah mengajarkan kita agar bisa menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala dengan sabar, karena semua tidak terjadi kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yang bisa kita ambil hikmahnya atau ibrahnya daripada bencana yang terjadi silih berganti di negeri kita ini adalah cara Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Jamaah sekalian hafizakumullah, cara Allah mengampuni dosa seorang hamba itu ada 3. Yang pertama itu Allah mengampuni seorang hamba itu secara cuma-cuma begitu saja, karena haknya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, cara Allah mengampuni seorang hambanya itu adalah dengan melalui atau wasilah istighfarnya. Dia terus memohon ampun kepada Allah, dia rutinkan istighfar, dia sadar akan dosa-dosanya. Maka melalui wasilah istighfar itu Allah mengampuni dosanya. Kemudian yang ketiga, cara Allah menghapus ataupun mengampuni seorang hamba itu adalah dengan diberikan musibah, dengan diberikan hukuman di dunia. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak ingin hamba ini dihukum di akhirat, maka disegerakan hukumannya di dunia, baik itu berupa sesuatu yang tidak enak, musibah dan lain sebagainya.
Maka musibah yang terjadi bisa jadi itu adalah salah satu daripada cara Allah Subhanahu wa taala menyayangi kita. Allah tidak ingin musibah itu berlanjut sampai ke akhirat. Jadi Allah segerakan di dunia agar di akhirat tidak lagi dihukum. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi, Rasulullah bersabda, cobaan akan senantiasa menimpa seorang mukmin atau mukminah pada tubuhnya, hartanya dan anaknya, sehingga ia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tidak memiliki dosa. Jadi yang kedua ini adalah musibah yang terjadi atau bencana yang terjadi itu adalah cara Allah Subhanahu wa taala ingin menghapuskan dosa-dosa kita semua. Kemudian yang terakhir, hikmah ataupun ibrah daripada bencana atau musibah yang terjadi di negeri kita ini adalah agar hambanya kembali kepadanya dan bertaubat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, zaharal fasada fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian daripada perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Quran surat Rum surat ke-30 ayat 41. Maka dari ayat ini setidaknya memiliki 3 kandungan jemaah sekalian. Yang pertama, kandungan yang pertama dari ayat ini, ternyata dosa dan maksiat itu adalah penyebab kerusakan di darat dan di laut. Itu penyebab yang pertama, adalah hikmah yang pertama atau ibrah daripada ayat ini adalah ternyata maksiat dan dosa itu adalah penyebab Allah datangkan bencana, penyebab kerusakan di darat maupun di laut. Kemudian kandungan yang kedua adalah apapun yang terjadi, musibah atau bencana yang Allah timpakan kepada kita, itu dalam ayat ini disebutkan bahwasanya Allah membalas setengah saja dari perbuatan kita. Ini adalah bentuk salah satu kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jadi Allah membalas setengah saja dari perbuatan buruk kita di dunia. Allah balas setengah. Tujuannya apa? Bukan Allah benci kepada para hambanya, bukan. Tetapi tujuannya adalah yang ketiga, kandungan yang ketiga ini adalah dalam kalimat la'allahum yarji'un, agar mereka kembali. Jadi tujuan Allah memberikan teguran, tujuan Allah memberikan musibah, bencana, itu tidak lain dan tidak bukan adalah agar kita kembali jamaah sekalian, agar kita bertaubat, agar kita perbaiki kesalahan-kesalahan yang sudah kita lakukan di masa lalu, di masa depan agar bisa lebih baik lagi. Jadi ini menjadi bahan introspeksi diri, terutama ini adalah akhir tahun Masehi. Jadi kita evaluasi, sudah apa saja perbaikan yang kita perbuat, ataupun kesalahan-kesalahan apa saja yang sudah kita lakukan di masa lalu, dan di waktu-waktu yang berikutnya harus kita perbaiki lebih baik lagi. Itu adalah yang ketiga. Itulah 3 jemaah sekalian hafizukumullah, hikmah ataupun ibrah yang bisa kita ambil daripada bencana yang silih berganti datang di Indonesia ini. Yang pertama tadi adalah mengajarkan kepada kita agar menerima semua ketetapan Allah dengan sabar. Kemudian yang kedua adalah cara Allah Subhanahu wa taala mengampuni dan menghapus dosa-dosa kita. Dan yang ketiga yang terakhir adalah agar kita semua kembali bertaubat, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kondisi yang lebih baik lagi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqq wa nudu an tilkumal jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun.
Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Jamaah sekalian, hafizakumullah, pada kesempatan khutbah kedua ini, marilah kita sama-sama introspeksi diri. Untuk waktu-waktu yang akan berjalan berikutnya, ataupun untuk tahun-tahun berikutnya yang akan datang insyaallah kepada kita, maka kita niatkan dari sekarang kita mulai memperbaiki diri. Kita mulai kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuh hati. Kita mulai memperbaiki ibadah-ibadah kita, memperbaiki segala aspek kehidupan ini. Terkhusus adalah hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tak lupa juga hubungan kepada manusia. Maka mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua yang ada di sini semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam memperbaiki diri, dalam bersegera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan dalam segala niat baiknya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Allahumma la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.